Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum untuk masyarakat luas, juga membahas seputar perkuliahan, kampus, dan mahasiswa. Nah, untuk video kali ini pembahasannya ditujukan kepada kalian nih para mahasiswa. Ayo, siapa yang masih bingung dalam menyusun yang namanya daftar pustaka? Aduh, yang mana dulu ya Kak yang harus dicantumkan, yang harus disusun? Kan berbagai macam tuh jenisnya ya untuk sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel, bahkan kalau kita yang orang hukum nih, mahasiswa hukum juga pasti ada mencantumkan yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu video video kali ini akan membahas tentang tata urutan susunan dalam menyusun daftar pustaka. Mohon disimak, semoga saja dapat memberikan informasi tambahan kepada kalian gitu ya. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu. Nanti dalam tata urutan penyusunannya itu mohon disesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing. Misalnya karena saya ini basicnya hukum, tentu apa ya, kalau untuk mahasiswa hukum yang menonton bisa make sense gitu ya, dapat diterima karena nanti dalam penyusunannya tentu ada peraturan perundang-undangan. Nah, untuk kalian yang jurusan bukan hukum, saya nggak tahu apakah kalian juga ada mengutip peraturan di dalam tugas akhir kalian gitu ya, dalam makalah kalian atau tidak. Kalau tidak, yang itu di skip aja, tata urut tadi dari tata urutan kan beribet dari tata urutan penyusunan daftar pustakanya ya, jadi disesuaikan lagi aja. Dan juga aku mau ingatkan kepada kalian yang terpenting adalah kalian sesuaikan juga dengan buku pedoman penulisan tugas akhir dari kampus kalian masing-masing. Takutnya apa yang aku sampaikan ini nanti ada perbedaan-perbedaan dari apa yang kalian terima, di kampus kalian, dari dosen metode penelitian kalian. Mungkin saja bisa kita berbeda. Karena apa? Karena pakemnya itu masing-masing kampus itu beda-beda. Ya, misalnya untuk metode penelitiannya aja, ini kan berkaitan ya dengan metode penelitian tugas akhir. Nah, itu kan sumber referensi yang dipakai oleh fakultas kalian, yang diajarkan oleh dosen kalian. Misalnya dia fokus atau pakemnya itu penulisnya misalnya Sujono Sukamto atau misalnya Peter Marzuki gitu. Nah, kan beda-beda tuh ya. Jadi nanti disesuaikan lagi. Semoga apa yang aku sampaikan dapat setidaknya punya gambaran kalian. Oh, begini loh cara menyusunnya gitu ya. Oke, kita bahas teman-teman. Buat kalian yang baru mampir, tolong ya bantu aku dengan klik tombol subscribe-nya. Lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi ketika kita menulis daftar pustaka itu tentu berawal dari adanya kutipan-kutipan dalam tulisan yang kita buat gitu ya, terutama misal kayak skripsi atau makalah. Kalian tentunya ada sumber referensi yang kalian kutip. Nah, itu kan sebenarnya tidak hanya kalian cantumkan di dalam footnote saja. Udah tahu belum footnote itu apa? Catatan kaki gitu ya teman-teman. Catatan kaki, jenisnya itu nanti beragam. Kalian tonton dulu ya video aku tentang footnote itu. Ada, nanti kalian cek aja. Kalau kalian udah paham itu, kalian ngerti nanti dalam penyusunan daftar pustaka itu seperti apa. Nah, ketika kalian memiliki kutipan-kutipan, itu kan tentu saja tidak hanya dicantumkan dalam footnote, tetapi juga harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi ya terhadap karya tulis ilmiah kalian apabila kalian tidak mencantumkan sumber kutipan, sumber referensi dalam tulisan kalian itu, maka kalian dianggap dalam tanda kutip plagiasi. Selain itu, secara hak cipta berarti kalian tidak menghormati, tidak menghargai karya ciptaan. Buku-buku yang kalian kutip itu tanpa kalian sebutkan sumbernya berarti kalian tidak menghargai si pencipta dari buku tersebut, dari buku yang kalian kutip. Nah, itu sangat penting sekali gitu. Apalagi kalau mulai setidaknya ya, saya beritahu dari mulai nih kalian kan sudah mahasiswa, dari mulai kalian menyusun tugas makalah kuliah saja itu coba juga ya, sudah mulai dilampirkan yang namanya daftar pustaka jika memang ada sumber kutipan yang kalian kutip di dalam tulisan kalian tersebut, dalam tugas kalian tersebut. Kalau kalian sudah biasa seperti itu, maka
mudah untuk kalian dalam menyusun daftar pustaka di level seperti tugas akhir, skripsi, atau tesis buat yang S2 atau disertasi buat yang S3. Atau mungkin kalau kalian mau nulis artikel gitu ya di media massa itu juga kalian sudah terlatih lah gitu. Nah, kemudian biasanya ya, kalau dulu kita bisa aja masih pakai cara yang manual dalam menyusun yang namanya daftar pustaka gitu ya. Kita manual maksud saya adalah misalnya namanya dibalik atau enggak ya, misalnya buku karya Rani Kartika. Tulisan namanya Kartika Rani, lalu setelah itu buku atau nomor halaman ya, atau penerbit ya, kan gitu ya kalau untuk daftar pustaka kan. Nah kalau sekarang itu biasanya sudah otomatis gitu ya, ada menggunakan aplikasi, kayak misalnya Mendeley gitu kan, udah terotomatis, kalian nggak perlu repot-repot lagi. Yang teman-teman ya, sesuaikan apa yang ada di dalam footnote, catatan kaki di setiap halaman tulisan kalian itu. Jadi sumbernya itu harus juga masuk ke dalam daftar pustaka tanpa terkecuali. Kecualinya itu maksudnya adalah IBIT. Kalau ada di footnote kalian tuh IBIT, logcheat, opcheat, itu ya nggak perlu ditulis di dalam daftar pustaka gitu ya. Yang ada sumber referensinya, buku yang kalian kutip, kendaraan, sorry, karena di jalan raya nih ya, maaf ya. Lalu jurnal, hasil wawancara, nah itu kalian cantumkan dalam daftar pustaka. Jadi sesuaikan. Jangan sampai terlewatkan ya. Misalnya nanti di footnote kok ada namanya, misalnya nama Prof. Budi gitu ya. Tapi kok di dalam daftar pustaka kok kalian gak nyantumin. Nah jangan sampai terlewat hal yang seperti itu. Ingat, dalam footnote tentu ada IBIT, ada logcheat, ada opcheat. Nah itu tidak perlu kalian tulis juga di dalam daftar pustaka IBIT, opcheat, logcheat, itu nggak perlu ya, karena IBIT, opcheat, logcheat itu kan sebenarnya ada sumber referensi utama yang dijadikan acuan ya di dalam tulisan tersebut gitu. Jadi sumber utamanya saja, nama lengkapnya, bukunya, penerbitnya, itulah yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah kemudian, gimana nih tata urutannya? Tentu saja tata urutannya pertama dalam dalam penyusunan daftar pustaka itu yang pertama adalah sumber referensi berupa buku-buku. Ya, jadi buku-buku itu yang di urutan pertama. Daftar pustaka, buku. Titik 2, buku apa saja. Nah, untuk penulisannya mulai dari ini kalau kita secara manual ya, kalau kalian sudah pakai Mendeley kan itu udah otomatis. Mulai dari namanya, nama penulisnya, lalu kemudian bukunya, judul bukunya gitu ya. Kemudian lagi nama penerbit, lalu kota terbit, tahun terbit. Gak perlu lagi pakai halamannya dicantumkan dalam daftar pustaka. Karena apa? Yang ada halamannya itu di footnote. Nah, itu bedanya pencantuman sumber referensi antara footnote dan daftar pustaka. Ya, di daftar pustaka halamannya dihilangkan saja. Nggak perlu dicantumkan, cukup berhenti di tahunnya. Gitu. Nah, untuk buku sendiri itu ya kembali lagi ke metode penulisan tugas akhir atau penulisan karya ilmiah. Buku mana yang kalian pakai, buku karangan siapa, karena bisa jadi ada kampus yang nama penulis itu tidak dibalik, ada yang dibalik, misalnya saya Rani Kartika, ada yang di kampus yang meminta ini nama pengarangnya dibalik ya jadi Kartika Rani. Kan sekali lagi kalian sesuaikan saja seperti apa pedoman penulisan karya ilmiah atau tugas akhir yang diajarkan oleh dosen kalian. Ini hanya gambaran saja untuk kalian gitu ya. Lalu kemudian dalam penyusunan buku itu namanya diurut sesuai abjad ditulisnya. Gak mungkin misalnya ada Munir Fuadi, terus Kartini Mulyadi. Nah, abjad K sama M itu kan lebih dulu K ya. Jadi jangan sampai kalian tulis M yang abjad M dulu, Munir Fuadi baru Kartini Mulyadi, misalnya begitu. Jadi diurutkan dalam menyusun daftar pustaka berupa buku. Oke.
Ya, buat teman-teman di sini yang mengutip dari sumber internet, nah nanti ketika kalian cantumkan data dari internet tersebut, kalian harus juga tuliskan waktu, pukul berapa kalian akses. Misalnya, saya ngambil di sini ada data kelautan ya, data kelautan. Itu saya ngambilnya dari situsnya Pusat Hidrografi dan Oseanografi milik TNI Angkatan Laut. Nah, di situ saya cantumkan link aksesnya. Jadi link akses itu kan kalian bisa kopas ya linknya, kalian cantumkan di situ. Nah, kemudian saya tulis lagi, setelah linknya saya cantumkan, diakses pada tanggal berapa. Bahkan ada kampus, ada dosen kalian yang kalau misalnya dapat dosen pembimbing detail banget, dia sampai minta jam berapa kalian akses itu juga bisa. Boleh. Pukul berapa diakses pada misalnya 20 Januari 2022 pukul 7 malam 19.00 WIB gitu. Tuh bisa juga. Jadi yang penting kalau misalnya kalian kutip dari internet, itu link aksesnya juga kalian cantumkan dalam daftar pusaka. Dan hindari ya pengutipan-pengutipan di internet yang sumbernya tidak valid. Misalnya, kalian itu mengutip dari blog orang lain. Nah, itu tolong jangan sama sekali dipakai untuk sebagai sumber kutipan kalian. Karena apa? Karena kalau blog itu maksudnya itu sudah kalian bisa bandingkan ya, misal kalian cari materi sejenis, ada muncul beberapa blog orang sampai 5 blog isinya itu sama semua. Sehingga ada kecenderungan itu apa ya? Itu enggak aman gitu. Ada unsur plagiasi bisa jadi gitu. Jadi jangan sampai kalian itu ngambil dari blog-blog orang lain gitu. Itu kan sudah berkali-kali dikutip, bahkan nggak nyantumin sumbernya gitu ya, dan hampir sama semua untuk materi yang ingin kalian ambillah dari situs-situs resmi. Kayak misal orang hukum kan ada Hukum Online, Media Teliti, Portal Garuda untuk kumpulan jurnal-jurnal. Nah, itu kan situs-situs yang dapat dipertanggungjawabkan gitu loh, datanya di situ, jurnalnya, tulisannya. Nah, gitu ya teman-teman. Itu sekilas atau sedikit informasi tambahan terkait dengan pengutipan yang berasal dari internet. Oke, mungkin segitu aja dulu ya pembahasannya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini, kalian boleh tanyakan langsung di kolom komentar. Insya Allah kalau saya tahu pasti akan saya respon gitu ya, saya balesin komentar kalian. Panjang kalian sampaikan dengan cara yang sopan ya. Lalu kemudian kalian jangan lupa bisa kalian cek ya video-videoku itu dalam playlist channelku. Di situ banyak sekali, mulai dari khusus playlist yang bahas tentang seminar proposal, sidang akhir, skripsi, metode penulisan, itu semuanya ada. Atau yang mau tahu informasi hukum, seputar hukum perkawinan juga ada, seputar jual beli tanah juga ada. Kalian jangan males-males cek, bahkan untuk yang mahasiswa mau KKN pun juga ada di situ. Nah, kalian tinggal cek aja ya. Jadi kalian bisa tahu tuh pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.